Shalom, selamat pagi. Saya senang menyambut Anda dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Nunu Trilestari. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati dan mendapat kekuatan yang baru melalui firman Tuhan. Selanjutnya, Rosipina News dalam sepekan. Gereja Baptis Indonesia Rosipina tetap melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Berikut kegiatan dalam sepekan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kami doakan agar kiranya tetap terus setia dan mengasihi Tuhan. Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, saya yakin dan percaya kita semua tetap merasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai rasa ungkapan syukur kita, sesuai dengan firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 10, dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Demikian Rosipina News, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini bersama-sama kita dapat bersekutu kembali untuk kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengarkan firman-Nya, dan kita senangkan hati Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Bahkan Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami kembali boleh disatukan di dalam ibadah kami kepadamu. Bersama-sama dengan saudara seiman kami. Untuk kami boleh saling menguatkan. Untuk kami bersama-sama datang mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Kerinduan kami Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Nunu. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus berikan hikmat, membuka hati kami, membawa kami untuk kami bisa menerima, bahkan kami melakukan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ajar kami juga untuk senantiasa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami akan situasi saat ini. Kami percaya Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan-Mu dari setiap kami anak-anak-Mu yang berharap bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami, segala hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Segenap hati kita datang kepada Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat
kepadamu Tuhan. Di dalam hati Tuhan. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Bawa segenap hatimu, memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Biar kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Sama-sama kita rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kami kepada Tuhan. Kami mau siap, kami mau memuji-muji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Saudara, jangan ragu akan kesetiaan Tuhan ya. Dia yang berkuasa, Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Dengan iman kita mau angkat pujian ini ya, denganmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, untuk kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Denganmu Tuhan.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau tetap berdiri ya. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Semua yang ada di rumah, semua juga yang ada di sini, sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau katakan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik.
begitu baik bagi setiap kita. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Nunu Trilestari. Firman Tuhan berkata, Dia beserta dengan kita, bahkan sampai pada kesudahannya. Di tengah badai kehidupan saat ini, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah bersama hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita boleh bersama-sama, bersatu hati di dalam roh untuk memuji menyembah Dia, memuliakan namanya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap tatamu yang kudus dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang takut khawatir juga diteguhkan iman kami. Semuanya diberi pengharapan oleh Engkau dan yang sakit bisa disembuhkan. Yang mengalami banyak persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah urapan Roh-Mu yang kudus akan menolong hamba-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala kuasa yang ingin merampas pikiran kami, konsentrasi kami. Biarlah semua jemaat-Mu di rumah masing-masing boleh tenang, duduk manis. Melihat firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya. Sehingga kami boleh merasakan lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya mendapat tema untuk bulan ini yaitu pesan terakhir yang diambil dari Markus 16 ayat 19 yang berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan subtema untuk hari ini, minggu ini adalah dari Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi subtemanya adalah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia lahir di palungan yang kita peringati sebagai hari Natal. Kemudian dia bertumbuh, umur 12 tahun dia sudah menunjukkan keilahiannya ketika dia ada di bait Allah soal tanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Dia menjadi luar biasa. Tetapi itu belum waktunya. Dia melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Kemudian dia kembali ke rumah Maria dan Yusuf. Membantu menjadi tukang kayu. Sampai dia berumur 30 tahun. Dan tepat waktunya Bapa mengutus putranya untuk melakukan sesuatu berkarya sesuai dengan tujuan dia turun ke bumi ini, yaitu menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Diawali dengan dia dibaptiskan. Dan pada saat dia dibaptiskan, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dia dicobai dan dia menang atas pencobaan. Dia menunjukkan keilahiannya dengan membuat mujizat yang pertama, air menjadi anggur di Kana. Kemudian terus dia melakukan pelayanan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mujizat boleh terjadi, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan.
menyelamatkan. Dan bukan itu saja. Mujizat yang sering kita dengar firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 4.000 orang. Dan ingat, ketika dia memberi makan 5.000 orang, sisa dengan 5 roti 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan banyak ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki membencinya. Dan mau melempari dia dengan batu. Tapi belum waktunya. Tetapi setelah 3,5 tahun. 3,5 tahun dia dalam pelayanannya. Dia memilih 12 murid-muridnya. Murid-muridnya ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Murid-muridnya banyak belajar. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mendadak setelah 3,5 tahun karya Allah Bapa di surga mulai berlaku. Dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia disalibkan. Murid-muridnya menjadi ragu, ketakutan. Semua tercerai-berai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendirian. Dia pikul salib ke Bukit Golgota. Tetapi dia fokus kepada kehendak Bapa. Karena pekerjaannya turun ke bumi ini yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Setelah dia disalibkan, kita ingat Petrus menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kita tahu Tuhan Yesus dicambuk, dimahkotai duri, diludahi. Dia sampai ke Bukit Golgota. Hanya menanggung dosa kita. Tetapi itulah tujuannya dia datang ke bumi ini. Sehingga dia disalibkan. Di saat disalibkan dia berkata sudah selesai. Dan bumi bergoncang, gelap gulita terjadi. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia dikuburkan dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia hidup, dia menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia terus melakukan apa yang dia harus lakukan. Hanya ingin membuktikan kemuliaan Allah. Dia bangkit dari kubur. Dia hidup, dia makan bersama murid-muridnya. Dan kemudian setelah 40 hari. Seperti yang kita peringati kemarin tanggal 21. Bahwa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana keadaan murid-muridnya? Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka ketakutan, khawatir. Tapi dikembalikan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, disatukan kembali. Mereka berkumpul dan melihat Yesus menampakkan dirinya. Semua menjadi sukacita, tetapi kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saat perpisahan adalah saat yang tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Ketika anak saya menikah beberapa tahun yang lalu, saya sedih. Karena anak saya harus meninggalkan keluarga kami, dia bersatu dengan istri. Sekarang sudah punya anak. Dan sekarang anak yang kedua sudah berpacaran, saya siap-siap akan ditinggal. Saat perpisahan adalah saat yang tidak enak. Tetapi ada waktu untuk berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa. Karena dia harus kembali. Dia dari surga turun ke bumi menyelamatkan manusia yang berdosa dan dia kembali kepada Bapa. Tetapi sebelum dia kembali kepada Bapa terangkat ke surga, ada pesan terakhir bagi murid-muridnya dan bagi kita pada pagi hari ini. Pada hari ini ada pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Pesan terakhir yang pertama sebelum dia naik ke surga. Mempersiapkan murid-muridnya yang mau ditinggalkannya. Yaitu jangan gelisah hatimu. Tuhan Yesus mengerti hati murid-muridnya yang akan ditinggalkannya. Pasti gelisah, pasti sedih. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama pada pagi hari ini belajar bagian pertama, yaitu jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi kita yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat tempat bersama Bapa, bersama Yesus di surga? Yaitu hanya satu, yaitu percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini jangan gelisah hatimu. Kalau selama ini kita melihat keadaan sekarang, kita mulai ragu-ragu. Kenapa Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi? Kenapa saya di PHK, mungkin ada yang di PHK. Mungkin tokonya tutup, tidak bisa buka. Perekonomian mulai terganggu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sakit. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa? Tuhan berfirman pada pagi hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Yang pertama ada jaminan kekal di surga. Jadi kematian bukanlah ancaman di bumi ini. Kematian kekal di neraka itulah ancaman. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ancaman yang pertama adalah kematian kekal yang kita takutkan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus memberi jaminan. Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi gak perlu takut, gak perlu gelisah. Kita jalani kehidupan ini dengan percaya kepadanya. Nanti kita belajar pesan yang kedua, kemudian pesan yang ketiga. Kita melihat Stefanus. Ketika dia mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia dirajam oleh batu. Semua merajam dia dengan batu. Saat itu Saulus ada di situ. Tetapi pada saat itu juga dia melihat langit terbuka. Dan tampaklah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti nyata dia pergi kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Dia berada di sebelah kanan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hal yang pertama yang kita belajar. Jangan gelisah hatimu. Karena aku pergi menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana Yesus berada, kita akan berada. Haleluya. Kemudian kita belajar pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini sebagai berikut. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal yang kedua, setelah kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, dan dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kita percaya kita menjadi pengikut Kristus. Hal yang kedua, ketika dia naik ke surga, pesan yang kedua, dia tidak membiarkan kita yatim piatu, tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, ada 2 syarat Bapak Ibu. Ada roh kebenaran yaitu Roh Kudus diberikan dan diam di dalam kita. Jika 2 hal ini kita kerjakan. Setelah kita mengikuti Yesus, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yaitu mengasihi dia. Bukankah hukum yang pertama di dalam firman Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihilah. Yang kedua hukumnya yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi hal yang berikutnya setelah kita percaya menjadi pengikut Kristus. Kalau kita mau Roh Kudus diam di dalam kita, Roh penghibur itu diberikan dan kita boleh merasakan kehadirannya. Ada 2 syaratnya. Yaitu kita boleh mengasihi dia. Kasih kita tidak pernah pudar. Apapun yang terjadi seperti Ayub. Dia berpengalaman, dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan imannya. Apapun yang terjadi, Ayub tetap matanya tertuju kepada Allahnya yang hidup. Sekalipun istrinya menyuruh dia meninggalkan Allahnya karena keadaan yang menderita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Allahnya yang hidup. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama tetap mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Tetap mengasihi sesama kita. Ini waktunya kita punya kasih dan menunjukkan kasih bagi dunia. Siapa yang memampukan kita? Siapa yang menghibur kita sehingga mampu berjalan dengan kasih Allah? Dengan iman kita kepada Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Ketika kita boleh percaya kepadanya, kita boleh merasakan kehadirannya, maka kita boleh memiliki kekuatan daripadanya untuk menjadi anak-anaknya, menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita tidak tahu PSBB ini sampai kapan. Kata pemerintah sampai 22 Mei, kemudian dilanjutkan sampai 4 Juni. Mari kita sabar, tetap mengasihi dia, tetap mencari wajahnya, tetap beribadah, duduk manis di kaki Tuhan seperti Maria. Dan kita merasakan lawatan Tuhan, pengurapan Roh Kudus yang menolong kita. Memang kita tidak mampu karena kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan, yaitu roh penghiburan. Dia tidak terbatas oleh apapun. Kita jangan pernah gelisah dan takut. Karena kekuatan boleh datang dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kita, kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata, kembali ke Yerusalem, bertekun di dalam doa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lidah-lidah api. Pengurapan Roh Kudus terjadi. Dan ada perubahan ajaib. Petrus yang dulu menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang berani berbicara di depan orang banyak, bahkan mahkamah agama. Dan dia menjadi orang yang penuh kekuatan. Pribadi yang penuh kekuatan. Murid Yesus yang penuh kekuatan. Bukan karena kekuatan dari dirinya. Tetapi Roh Kudus yang menolong dia. Karena dia bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu diperlukan sekarang bagi anak-anaknya. Yang dulu jauh daripadanya. Sekarang mari kita kembali datang mengasihi dia. Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Mengirim putranya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus mati bagi kita dan bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Mari kita bertelut. Kita memakai lutut kita dan kita berkata terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong aku.
Beri kekuatan aku untuk menjalani kehidupan. Hidupku masa yang akan datang adalah milik-Mu. Sehingga kami tetap memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 25 berkata, jika engkau hidup oleh roh, baiklah hidupmu dipimpin oleh roh. Bukan bergantung dengan apa yang kita lihat dengan mata. Kita dengar dengan telinga kondisi yang demikian parah. Kita mengakui banyak yang meninggal, banyak yang kena COVID. Tetapi ketika kita mencari Dia, mengasihi Dia, berdoa bertekun seperti murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka lawatan Tuhan itulah yang menguatkan kita. Terbukalah jalan yang dari Dia untuk kehidupan tiap pribadi kita, tiap rumah tangga, tiap keluarga. Karena kita adalah ciptaan yang berharga, mulia, dan Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, bagi kita semua yang selama ini jauh daripadanya, yang selama ini meninggalkan Dia, mari kembali bertobat. Kita berlutut, kita berseru-seru kepadanya. Karena hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita sekarang ini. Keadaan Indonesia, keadaan kota Jakarta, keadaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Amerika sangat menyedihkan. Karena renungan saya pada pagi hari ini berkata bahwa di siaran TV sampai ada siaran cenayang. Bukan lagi siaran untuk firman Tuhan. Cenayang Bapak Ibu Saudara. Itu menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu diizinkanlah hal ini terjadi supaya kembali datang kepada Tuhan. Dan mempercayai Allah. Dan lawatan Allah terjadi. Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang dijanjikan boleh ada dalam kehidupan kita. Mari kita menghadapi keadaan ini dengan tenang. Lebih banyak berdoa, cari Tuhan, beribadah, baca firman-Nya. Dan kita boleh merasakan kehadirannya, lawatannya, sukacitanya. Damai sejahtera karena Tuhan Yesus berkata, Dia datang untuk memulihkan. Dia datang memberikan hidup berkelimpahan. Bukan kelimpahan harta Bapak Ibu. Tapi kelimpahan sukacita dan damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita semua. Oleh karena itu, biarlah kita saat ini bersimpuh di kakinya. Dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau berharap hanya kepadamu. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya mendengar kesaksiannya. Dia bingung karena dia seorang gembala tapi dia kena COVID-19. Tetapi sekarang dia berkata terima kasih Tuhan. Karena di saat dia COVID dia harus menyendiri di kamarnya. Dia boleh datang, dia lebih menyembah Tuhan. Dia membaca merenungkan firman Tuhan dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus boleh melawat hidupnya. Wow, sekarang menjadi hamba Tuhan yang lebih luar biasa. Lebih mengasihi Tuhan, lebih dipakai Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Mari kita jangan banyak bertanya, tapi kita cari kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada lagi seorang ibu yang lansia. Suaminya dipanggil Tuhan, mereka orang yang setia beribadah, tetapi suaminya kena COVID dan meninggal. Dan istrinya sudah lansia, dia kena COVID juga dan harus dirawat. Kita tidak mengerti kehendak-Nya, tapi pasti kehendak-Nya adalah yang terbaik. Dia cari Tuhan, dia tidak marah ketika suaminya Tuhan panggil. Dia tahu itu yang terbaik. Tapi saat dia sakit di rumah sakit, dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus menyembah Tuhan dan sekarang dia menjadi saksinya. Viral di mana-mana, dia menyaksikan karya Tuhan. Ketika dia memakai lututnya bertelut, mulutnya menyembah Tuhan, matanya membaca firman Tuhan, telinganya mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekarang kau belum, buka hatimu. Yang kedua setelah kalau kita sudah menjadi percaya, kembali kita mengasihi Dia. Kembali kita menuruti perintahnya dan kita menjadi anak-anak yang taat. Cari Tuhan. Bertekun dalam doa. Baca firman-Nya. Dan rasakan hadirat-Nya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Pesan Tuhan yang ketiga sebelum Dia naik ke surga. Yaitu di dalam Matius pasal
yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya sudah menjelaskan bahwa pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bukan hanya Dia membuat kita damai dan sukacita, tidak lagi gelisah. Dia memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita tahu Dia mengasihi kita, oleh karena Dia ingin kita mengasihi Dia dan menaati perintahnya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi hal yang kedua, Roh Kudus boleh hadir dalam kehidupan murid-muridnya. Kemudian dia menceritakan siapa Yesus di depan banyak orang. Ingat Petrus yang tadinya menyangkal dan ketakutan. Dia berani menyampaikan kabar baik dan 3.000 orang bertobat. Setelah Roh Kudus turun ke atas kita, ke atas kamu murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu hal yang ketiga. Ini berhubungan Bapak Ibu, yang pertama pesan pertama, kedua Roh Kudus diberikan sebagai penghibur, sebagai penolong. Yang ketiga, ada kuasa di dalamnya. Kuasa untuk apa? Bukan kita hebat. Bukan kita yang hebat, tetapi kuasa untuk menjadi saksinya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, karena itu pergilah. Pergi Bapak Ibu. Pergi bukan berarti kita fisiknya harus pergi saja, tetapi kita menyampaikan kabar baik ini ke tiap-tiap orang. Terutama Yerusalem. Siapa Yerusalem? Keluarga. Mengapa Tuhan izinkan kita di rumah? Pembelajaran di rumah. Bekerja di rumah, semua aktivitas kita di rumah. Kenapa? Supaya ada pemulihan dalam keluarga. Ada pemulihan dalam rumah tangga Bapak Ibu. Yang tadinya anak-anak jauh dari orang tuanya. Boleh bersama-sama duduk beribadah. Membangun mezbah, berdoa, saling sharing. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena hari-hari ini kedua anak saya bersama dengan kami. Kami bersama-sama kalau malam duduk membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian kami sharing pengalaman-pengalaman hidup. Bahkan kami saling memaafkan satu dengan yang lain. Suami sebagai ayah, dia bisa dengan rendah hati minta maaf dengan kejadian-kejadian yang anaknya ceritakan. Pemulihan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan lihat buruknya, jangan membenci Tuhan, tapi lihat baiknya. Keluarga-keluarga dipulihkan. Saya hanya berterima kasih Tuhan. Ini waktunya saya menjadi saksi di Yerusalem, di keluarga saya. Tiap hari saya mesti melayani keluarga. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang, "Nu, kamu bukannya gak ngapa-ngapain, itu jiwa dua anakmu itu berharga di mata." Ketika saya mendoakan Albert anak saya, dia sekarang membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Dan dia berkata, Albert sekarang banyak berdoa. Ketika Albert berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, hanya perkara dia pengen makan durian. Dia tidak bilang dengan saya, durian itu datang. Itu perbuatannya yang ajaib Bapak Ibu. Sederhana. Dan ketika dia mau bakmi, dia bilang, aku gak cerita loh sama mama.
karena mama sudah sampai masak. Tapi pada satu hari ketika saya dari pasar, saya bawa bakmi. Dan wow, dia bilang terima kasih Tuhan. Bagi dia itu perbuatan Allah yang ajaib. Dan pada waktu itu dia bersaksi kepada istrinya di Bali. Dia bersaksi menceritakan karya Allah dalam hidupnya yang sederhana kepada istrinya. Sehingga istrinya tahu perubahan-perubahan ajaib boleh terjadi dalam hidupnya. Dan dia mulai membaca, merenungkan firman Tuhan. Ma, aku udah selesai Matius, aku sekarang Markus. Tadi malam dia cerita ada 2 bagian firman Tuhan menjadi rema dalam hidupnya. Ini merupakan sukacita. Pemulihan boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi saksi di Yerusalem dulu. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak yang gagal untuk datang kepada Tuhan. Sering saya berdoa, kenapa Tuhan? Tolong saya. Inilah waktunya, layani keluargamu. Layani anakmu. Kasihi dia. Dan itulah saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa setiap hari. Saya baca firman Tuhan. Ada waktu saya ikut streaming dengan doa di Menara Doa, di jaringan doa, di MDK. Di mana ada doa saya ikut. Saya mendengar dan saya mendoakan bukan hanya Yerusalem. Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dunia ini kita doakan. Supaya dilawat Tuhan. Bersyukur Amerika dilawat, Eropa dilawat, Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi kesatuan. Gereja-gereja bersatu. Sehingga kita boleh berperan menyatakan kasih Allah. Menjadi saksinya bagi dunia ini. Menjadi saksinya bagi orang-orang sekitar. Tidak lagi berkata engkau dari mana, beragama apa. Tidak Bapak Ibu. Bukankah kita juga harus mengasihi mereka. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ingat, Yesus datang memulihkan. Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Yesus datang supaya kita semua diselamatkan. Masuk dalam kerajaan surga. Kita tahu musuh kita si iblis. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku Bapak Ibu. Jadi kalau mereka sudah percaya. Mereka diurapi oleh Roh Kudus, dilawat dan Roh Kudus diam di dalam hidupnya. Terus kita ajarkan firman Tuhan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan. Saya punya satu murid, dulu murid SD. Saya tidak menyangka dia sudah menjadi direktur marketing. Dengan gaji yang lebih dari 40 juta. Tetapi satu hari ketika dia ikut pelayanan dan di gereja kami. Dia ikut menjadi ketua sil dan terus menjadi ketua sil. Dia merasakan sukacita ketika remaja-remaja bertobat percaya Tuhan Yesus. Satu hari dia berkata, Tuhan pakailah aku. Dan Tuhan memanggil dia menjadi hambanya sepenuh waktu. Dia tinggalkan semua. Dan apa yang terjadi? Kemarin dia diwisuda dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi saksinya kepada Tuhan mau. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi sesuai peran kita di marketplace dimanapun kita jadi saksi. Saksi yang berbeda, kita jadi terang dan garam. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan terberkati ketika berbicara dengan kita. Firman Tuhan keluar dari mulut kita. Untuk memberikan kedamaian, ketenangan. Karena kekuatan kuasa bukan dari kita, tetapi dari Dia. Segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Ingat saudara. Mari kita bersama-sama pada hari ini. Mengingat pesan Tuhan 3 hal ini. Semua diizinkan Tuhan terjadi. Supaya kehendak Tuhan jadilah. Dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita datang kepadanya. Kalau sekarang kita ketakutan, jangan lagi ketakutan dan gelisah. Kalau sekarang kita belum merasakan hadiratnya, kita belum merasakan lawatannya, datang terus bersimpu di kakinya. Maka engkau akan merasakan kehadirannya. Engkau akan merasakan tuntunannya. Telingamu akan mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Engkau tidak sama lagi seperti Petrus, Saulus menjadi Paulus. Luar biasa dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Di gereja, di tempat kita bekerja, kita sudah diubahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah lah yang memilih. Tetapi akulah yang memilih kamu dan
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gak ada yang Tuhan gak bisa. Datang kepadanya. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus boleh naik ke surga meninggalkan kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus diberikan penyertaan Tuhan selama-lamanya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi semua ada syaratnya. Itulah sebabnya. Kalau engkau tidak mau lagi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah pada Tuhan Yesus. Dan jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu. Buka hatimu, terima dia. Biarkan dia bebas bergerak di hidupmu. Setelah itu roh penolong, roh penghibur boleh ada menuntun langkah hidupmu. Terjadi perubahan, terjadi hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang tidak pernah engkau rasakan. Dan ketika engkau mendapatkan itu semua dan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan. Engkau otomatis menjadi saksinya. Dan dari hidupmu. Setiap pribadi boleh percaya Tuhan Yesus dan dipulihkan. Setiap pribadi boleh diberkati melalui hidupmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mendengar semua firman Tuhan ini. Mau datang kepadanya, mari angkat tangan. Tuhan, ini aku. Lawatlah aku. Biarlah aku mengikut engkau dengan serius. Mengasihi engkau dan mengasihi sesama. Jadikan aku berubah. Jadikan aku saksi. Aku tahu hari depan di dalam engkau penuh harapan. Aku tidak tahu COVID sampai kapan, tapi aku tidak mau terlena. Aku mau bangkit. Karena Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Mari kita mengangkat tangan dan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Bapak yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatanmu boleh terjadi di rumah-rumah, di pribadi-pribadi. Karena ini bukan pekerjaan hamba-Mu, tapi pekerjaan Roh-Mu yang kudus dan pekerjaan-Mu Tuhan. Kembalikan tiap-tiap pribadi berharapannya kepadamu. Berseru-seru kepadamu, mencari wajah-Mu. Dan merasakan kehadiran. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Jangan biarkan iblis mencuri segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi kami kembali di blueprint-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kesukaan kami adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil Tuhan. Dan kami tidak akan mengingini hal-hal yang bukan berasal daripada-Mu. Karena ketika Roh Kudus menolong kami, memimpin hidup kami, disitulah kebahagiaan sejati boleh kami rasakan. Sampai Tuhan kembali datang ke bumi ini menjemput kami dan membawa kami bersama-sama dengan Engkau. Di mana Engkau berada, kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan maupun yang tidak, urapi dan berikan kekuatan, kesehatan, yang sakit dipulihkan. Terima kasih Bapa, benar Tuhan yang putus asa diberi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami menyerahkan pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong presiden kami beserta staf jajarannya dalam melakukan tindakan-tindakan. Memutuskan apapun, biarlah Tuhan Yesus turut campur tangan. Dan kami sebagai warga yang baik menaati peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kami. Dan kami berjaga-jaga, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang beracara atas hidup kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kita mau bawa komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Biar sampai pada akhirnya Tuhan dapati kita tetap setia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekaranglah waktunya kita untuk berdoa syafaat. Naikkan doa syukur, berseru kepada Bapa dengan penuh iman dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah dalam kendali dan kedaulatan Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi kami sekalian, bagi umat-Mu, bagi bangsa dan negara, bagi seluruh dunia. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Hari ini ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman setiap kami umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mungkin ada di antara mereka pagi ini yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan oleh karena masalah ekonomi, oleh karena situasi dan kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Mari Bapa, teguhkan iman keyakinan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang sudah bangkit, kepada Allah yang sudah naik ke surga. Bukan saja memberikan tempat bagi kami dalam kekekalan, tapi Allah juga memberikan Roh Kudus bagi kami yang akan menuntun, membimbing, memberi kekuatan, iman kepada setiap kami untuk kami melangkah dalam dunia ini sampai pada akhirnya. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapak, saat ini juga kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh panitia penyembahan. Kami bersyukur semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini dan sepanjang beberapa minggu ini dalam kebaktian online. Biar kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi mereka sekalian. Biarlah bakti dan pengabdian mereka Tuhan sendiri akan perhitungkan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, ada 124 kota dan kabupaten dari 127 provinsi Tuhan hari ini. Yang kami tahu Tuhan hari ini mereka nihil daripada COVID-19. Kami percaya 124 kota kabupaten ini dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi Tuhan, biar wilayah mereka tetap aman tanpa ada pengaruh dari wabah ini. Tapi kami juga berdoa untuk daerah-daerah lain Tuhan, di provinsi-provinsi yang lain yang hari ini Tuhan penularan COVID semakin meningkat. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Kalau boleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, biar bangsa ini, negara ini, bahkan seluruh dunia boleh segera terlepas daripada krisis ini. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah pusat hari ini dan pemerintah provinsi yang mereka sedang merencanakan pelonggaran PSBB Tuhan. Kami mohon hikmat dan pertolongan daripada Tuhan, agar sungguh rencana ini berarti kerjakan secara terukur dan terencana, agar tidak menambah kembali perluasan daripada penyebaran wabah ini. Kami mohon hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah, agar ada kerjasama. Biarlah kami berdoa saat kami beberapa hari lalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Biar Hari Kebangkitan ini boleh memberikan kesatuan,
bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, bersatu bersama-sama Tuhan untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah ini. Tidak ada perpecahan, tidak ada satupun hal yang negatif Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi kesatuan bangsa dan negara ini Tuhan. Pada akhirnya juga kami berdoa Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang ODP maupun PDP Tuhan. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang punya penyakit bawaan, penyakit dalam diri mereka masing-masing. Kami berdoa mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, agar mereka juga boleh dinyatakan bebas Tuhan dari penyakit ini. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami sekalian. Kiranya Tuhan melindungi warga jemaat kami. Berikan perlindungan dan keamanan dan penyertaan Tuhan dari wabah ini. Berkatilah jemaat kami hari ini. Berkatilah bangsa kami hari ini. Berkatilah negara kami hari ini. Biar damai, sejahtera, sukacita senantiasa ada di tengah mereka. Walaupun mereka harus menghadapi situasi yang sulit saat ini. Walaupun sungguh situasi ini kami tidak tahu kapan berakhir, tetapi biar akhirnya Tuhan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita di hati kami sekalian, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini tanpa kami merasa stres atau depresi. Tapi kami punya pengharapan kepada Engkau. Mata kami tertuju kepada yang ilahi, karena kami tahu kami dapat kekuatan yang baru daripada Engkau hari demi hari. Dan kami boleh melewati situasi sulit ini. Dan kami percaya pada waktunya nanti mulut kami penuh dengan sorak-sorai, mulut kami penuh dengan pujian, karena kami tahu Allah yang membawa kami melewati situasi sulit ini, dan Allah yang meluputkan, dan Allah yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kiranya Bapa mendengar seru doa dan permohonan kami ini. Kiranya Bapa mendengar doa syafaat kami ini, dan biar kami bersyukur, biar kami mau menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup di dalam doa berkat. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan hamba-Mu berdoa agar Tuhan meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Dan saat ini juga kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Ibadah hari ini sudah usai, kita bertemu kembali di ibadah minggu-minggu mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.